Jarak Proxima Centauri, bintang terdekat dari bumi, adalah 206.000 kali lebih besar dari matahari dan 103 juta kali lebih besar daripada yang kita tempuh untuk mencapai bulan. Mengejutkan, bukan? Bahkan seberkas cahaya yang bergerak pada kecepatan maksimum yang diizinkan oleh fisika butuh waktu 4 tahun. Dibutuhkan 3 tahun untuk mencapai kami dari Proxima, sementara kurang dari 8 menit dan setengah cukup untuk menempati ruang yang memisahkan kita dari matahari. Angka-angka ini menunjukkan tantangan perjalanan antar bintang di hadapan jarak kosmik yang luas. Dengan mempertimbangkan ukuran galaksi kita, kira-kira 100.000 tahun cahaya diameter, dan alam semesta yang dapat diamati, dengan lebih dari 12 miliar tahun cahaya, masalah perjalanan antar bintang hanya bisa membuat kita merasa sangat tidak pantas. Untuk menyadari kelangkaan, cukup pertimbangkan bahwa pesawat ruang angkasa Voyager 1 saat ini adalah objek antar bintang tercepat yang pernah dibuat oleh manusia menjauhi matahari dengan kecepatan 17 km per detik dan akan memakan waktu sekitar 75.000 tahun untuk mencapai Proxima. Sudah jelas bahwa roket bahan bakar kimia tradisional tidak cocok untuk jarak-jarak ini. Bahkan dengan bantuan gravitasi Jupiter dan Saturnus, diperlukan kemajuan teknologi yang signifikan. Kemungkinan yang dipertimbangkan beragam dan ambisius. Mereka mulai dari roket yang menggunakan fusi dan fisi nuklir hingga yang didorong oleh anihilasi materi dan antimateri, serta layar raksasa yang didorong oleh cahaya. Namun semua proposal ini saat ini terbatas pada ranah teoretis, memerlukan waktu yang cukup lama, sumber daya teknologi, dan ekonomi untuk diwujudkan. Untuk masa depan yang jauh, ada yang mengusulkan untuk menjelajahi mesin lipat dan lubang cacing. Solusi fantastis berdasarkan relativitas umum yang dibawa ke ekstrim, yang dapat memungkinkan pergerakan yang lebih cepat dari cahaya. Namun ini tidak hanya tentang membangun pesawat ruang angkasa yang lebih besar, lebih baik, dan lebih cepat. Tidak cukup hanya bergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang akan kita lihat nanti, fisika memberlakukan batasan yang membuat sulit, jika tidak menghalangi, rencana kita untuk menjelajahi galaksi dengan bebas dan cepat. Untuk membuat perjalanan antar bintang menarik bagi manusia dan membangkitkan campuran aspirasi, ambisi, rasa ingin tahu, dan persaingan yang mendorong pencapaian terbesar kita, akan sangat penting untuk meningkatkan kecepatan secara signifikan. Namun, hal ini benar-benar tidak memungkinkan karena berbagai faktor. Ketidakmungkinan ini juga terbukti oleh kesimpulan implisit dari terompet Fermi terkemuka. Tonton hingga akhir dan beritahu saya jika Anda tidak setuju dengan saya. Kita tidak akan pernah melakukan perjalanan di antara bintang-bintang. Pada tahun 1905, dalam teori khusus relativitasnya, Albert Einstein menyatakan bahwa tidak ada benda dengan massa yang bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Einstein mendefinisikan batas ini berdasarkan konsep yang bertentangan dengan akal sehat, yang biasanya kita gunakan untuk menginterpretasikan peristiwa fisik sehari-hari. Fakta bahwa batas itu telah terbukti dalam berbagai percobaan tidak mengubah kenyataan bahwa, di hadapan materi alam semesta yang kita ketahui, tidak ada alasan untuk meragukan keberadaannya. Einstein benar-benar membuktikan bahwa energi dari benda apapun terkait dengan massanya, sesuai dengan persamaan terkenal EMC2, di mana C mewakili kecepatan cahaya, yaitu 299.92458 km per detik di ruang hampa. Hubungan ini menegaskan bahwa energi dan massa adalah entitas yang setara yang dapat saling berubah menjadi satu sama lain. Ketika kita mempercepat suatu objek, sebagian dari energi yang diberikan akan diubah menjadi pertambahan massa. Saat kecepatan meningkat, lebih banyak energi diperlukan untuk terus meningkatkan kecepatan tersebut. Pengubahan energi menjadi massa bertanggung jawab atas fenomena ini. Semakin dekat dengan kecepatan cahaya, objek menjadi lebih besar dan statis. Misalnya, jika seorang pria dengan berat 80 kg bepergian pada 99,9% kecepatan cahaya, beratnya akan sekitar 2 ton. Oleh karena itu, lebih banyak dorongan diperlukan untuk melampaui batas 300.000 km per detik. Hanya akan mengakibatkan peningkatan massa Anda secara eksponensial, menjaga kecepatan hampir tidak berubah. Karena itu, kecepatan C dapat didekati, tetapi tidak pernah tercapai.
tubuh dengan massa tetap enggan dipercepat ke kecepatan mendekati cahaya. Semakin dekat dengan kecepatan tersebut, semakin sulit untuk mempercepat mereka lebih jauh. Seandainya Anda menciptakan sebuah perangkat yang mampu mencapai kecepatan cahaya secara instan, masih akan memakan waktu 4,3 tahun untuk mencapai Proxima Centauri. Meskipun melakukan perjalanan pada kecepatan maksimum yang memungkinkan di alam semesta kita, manusia hanya akan mampu melakukan beberapa misi eksplorasi di sekitar matahari, tetapi tidak mungkin untuk membentuk jaringan rute perdagangan di seluruh galaksi tersebut. Jika Anda sedang menonton video ini, itu karena Anda sangat penasaran tentang penerbangan antariksa berawak dan teka-teki alam semesta. Tujuan kami selalu menciptakan konten yang menarik bagi orang-orang seperti Anda. Jadi daftar sekarang dan aktifkan pemberitahuan untuk tetap terkini tentang kosmos. Tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Mungkin kita sedang mengabaikan sesuatu. Setelah semua, massa bukanlah satu-satunya besaran yang bervariasi dengan kecepatan. Aspek penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perjalanan antariksa pada kecepatan relativistik adalah dilatasi waktu. Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh fisika klasik, waktu tidak berjalan dengan cara yang sama bagi semua pengamat. Saat mendekati kecepatan cahaya, pengamat yang mengukur suatu peristiwa tertentu akan menyadari bahwa waktu berjalan lebih lambat, seperti yang terkonfirmasi secara empiris. Oleh karena itu, ketika melakukan perjalanan dengan pesawat ruang angkasa yang dipercepat hingga kecepatan relativistik dari bumi, waktu akan terasa berjalan lebih lambat dibandingkan dengan planet yang ditinggalkan. Bayangkan sebuah pesawat ulang-alik berjalan pada 95% kecepatan cahaya menuju sebuah planet yang berjarak 9,5 tahun cahaya. Seorang pengamat diam di bumi akan menghitung waktu perjalanan dengan membagi jarak dengan kecepatan, menghasilkan 10 tahun. Namun awak pesawat ulang-alik, karena dilatasi waktu, akan merasakan perjalanan itu hanya berlangsung 3 tahun. Anggota kru menjadi tua sekitar 3 tahun sementara 10 tahun berlalu di bumi, karena perbedaan waktu akibat percepatan pesawat ruang angkasa pada 50% kecepatan cahaya, 15 kali lebih lambat dari bumi. Ketika mencapai 75% kecepatan cahaya, waktu akan berjalan 1,5 kali lebih lambat. Jika kecepatan meningkat menjadi 99% kecepatan cahaya, waktu di kapal akan mengalir 7 kali lebih lambat. Sehingga pada 99% kecepatan cahaya, waktu akan berjalan 70 kali lebih lambat. Jika kecepatan mencapai 99% kecepatan cahaya, maka di kapal pesawat luar angkasa, waktu akan mengalir 20.300 kali lebih lambat, mencapai 100% kecepatan cahaya, di mana akan terlihat berhenti sama sekali. Angka-angka ini, yang dalam beberapa hal bisa membawa optimisme tentang kemungkinan bergerak bebas di galaksi, mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Pada praktiknya, mereka memberitahu kita bahwa, bagi pengamat di pesawat ruang angkasa, mereka bepergian pada sekitar 100% dari kecepatan cahaya. Perjalanan ke tujuan apapun, baik itu 100 tahun cahaya atau 100.000 tahun cahaya jauhnya, akan menjadi praktis instan. Sebuah contoh yang mengesankan, bayangkan bepergian dari bumi ke galaksi Andromeda yang berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Jika kapal itu berakselerasi pada kecepatan yang mendekati 99,99% dari kecepatan cahaya, perjalanan itu akan berlangsung sekitar 2,5 juta tahun. Sebenarnya di dalam pesawat ruang angkasa, durasi yang dirasakan hanya 35.000 tahun. Dan meningkatkan kecepatan hanya 30 km per detik, itu akan mencapai 99,99% dari kecepatan cahaya, memungkinkan mencapai Andromeda dalam sedikit lebih dari 11 tahun. Menakjubkan, bukan? Jika ini benar-benar mungkin, kita bisa mencapai panggung setepat jalan di bintang. Resolven Universum memungkinkan kapal-kapal angkasa melakukan perjalanan dengan mudah dari satu titik ke titik lain di galaksi. Namun, dilatasi waktu tidak memecahkan masalah. Akselerasi massa hingga mencapai kecepatan cahaya akan membutuhkan energi yang praktis tak terbatas, yang tidak ada bentuk propulsi yang saat ini diketahui dapat menyediakannya. Meskipun masalah energi diselesaikan dengan metode yang tak terduga, ada fakta yang perlu dipertimbangkan. Pesawat luar angkasa yang berjalan mendekati kecepatan cahaya akan berada dalam posisi yang sangat berbahaya.
ruang itu tidak kosong. Itu dipenuhi oleh atom-atom acak yang bergabung menjadi struktur kompleks, seperti gas, debu antar bintang, galaksi, bintang, dan planet, atau tetap terisolasi, mengembara tanpa bertabrakan dengan atom lain selama ribuan tahun. Peluang terjadinya tabrakan antara dua atom hidrogen dalam 1 cm kubik ruang adalah satu hal, tetapi aliran partikel yang dapat bertabrakan dengan pesawat luar angkasa selama perjalanannya adalah masalah lain. Pada kecepatan rendah, partikel hampir tidak berbahaya, tetapi saat dipercepat, mereka berubah menjadi pancuran proyektil berbahaya dan radiasi ionisasi berdaya tembus tinggi, mampu menyebabkan kerusakan serius pada lambung dan membuatnya berbahaya radioaktif bagi penduduknya. Partikel yang ditangkap pada kecepatan mendekati cahaya akan memiliki energi yang cukup untuk menjadi mematikan bagi setiap bentuk kehidupan di atas kapal. Selain itu, pada kecepatan ini, mereka akan mampu menembus selimut kabut tipis dan menghancurkan sepenuhnya pesawat. Beberapa perspektif ilmiah menganggap bahwa materi antar bintang itu sendiri akan menjadi hambatan bagi pesawat antariksa mencapai kecepatan lebih dari 1/10 kecepatan cahaya, yang akan membuat mustahil penciptaan rute komersial dan eksplorasi dalam skala besar. Mengatasi semua kesulitan itu tidak akan menyelesaikan masalah yang lain yang menetap, perluasan waktu yang akan memutuskan semua koneksi antara pesawat luar angkasa dan planet asal. Astronot akan berangkat dengan sadar bahwa mereka tidak akan pernah melihat keluarga, kerabat, dan teman-teman mereka lagi, kecuali jika mereka membawa mereka bersama atau mereka tidak lagi ada. Namun, ketika mereka kembali, mereka akan menemui masyarakat yang sangat berbeda dari yang mereka tinggalkan. Bukan hanya itu, jenis perjalanan ini tidak akan memungkinkan keberadaan organisasi antar bintang seperti Federasi Serikat Planet, yang didasarkan semata-mata pada hubungan perdagangan dan budaya antar ras yang beragam, dengan mengasumsikan standar yang sama dalam kemajuan teknologi dan sosial, homogenitas yang tidak sesuai dengan irama yang dibutuhkan untuk perjalanan antar bintang. Apa yang bisa mendorong sebuah perusahaan di masa depan untuk mengirim barang-barangnya ke bintang-bintang jauh, sambil tahu bahwa mereka tidak akan pernah melihat barang tersebut lagi atau berkomunikasi dengan pesawat pengangkutnya? Setiap pesawat ulang-alik yang berani menjelajahi kerajaan anggur, Stein, dan relativitas akan menjadi, dalam praktiknya, dunia dalam dirinya sendiri, di dalam suatu negeri dan tanpa masa lalu. Apa tujuan hal ini? Dan memang, ini tidak akan pernah terwujud. Enrico Fermi memperingatkan kita tentang hal ini melalui paradoks terkenalnya. Ilmuwan Italia bertanya-tanya tentang keberadaan makhluk asing dan alasan mereka belum berada di sini. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan pemikiran sederhana. Alam semesta kita, sebagaimana yang kita ketahui, telah berumur sekitar 13 miliar tahun, dan sesuai dengan apa yang terjadi dengan spesies kita sendiri, butuh 5 miliar tahun bagi sebuah planet yang mengorbit bintang serupa matahari untuk mengembangkan kehidupan cerdas. Ini menunjukkan bahwa banyak peradaban telah berkembang sebelum kita dan memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan secara teknologis untuk melakukan perjalanan antar bintang. Ketidakhadiran mereka menunjukkan bahwa melakukan perjalanan antar bintang dengan kecepatan cahaya adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi peradaban manapun. Itulah jawaban untuk pertanyaan Fermi. Jika mereka tidak ada di sini, bukan berarti tidak ada makhluk asing. Hanya menunjukkan bahwa fisika belum memberi kita teknologi untuk melewati jarak, seperti mesin lipat atau terowongan waktu ruang. Jadi kita semua akan tetap terbatas di tata surya kita sendiri. Saya senang dengan beberapa penelitian eksplorasi yang rumit ke arah 2 atau 3 bintang terdekat. Itu saja.